Shalom, salam sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Tentu dengan berbagai keadaan dan situasi yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Kalau malam ini kita boleh ada sebagaimana adanya, tentu kita menyadari dan meyakini, dan kita mau mengatakan betapa baiknya Engkau ya Tuhan dalam kehidupanku, dalam keluargaku, bahkan di tengah-tengah kelemahan-kelemahanku, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang saat ini kami hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan syukur kita, dan kita mohon tuntunan, anugerah hikmat dan kekuatan untuk tetap menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur jikalau melalui persekutuan ini sehati dalam doa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu ini. Anugerahkan pengertian bagi kami semua.
Kiranya kebenaran firman memperlengkapi kami, memberikan spirit, semangat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 6-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu berbuah di segala musim. Berbuah di segala musim. Saudara-saudara yang kekasih, saya sangat tertarik dengan pohon mangga yang ada di depan gedung gereja Toraja Jemaat Warakas. Selama bertugas di tengah-tengah jemaat ini, saya menyaksikan belum pernah pohon mangga ini berhenti berbuah. Setiap pohon ini berbuah dan kemudian dipetik dan dinikmati orang, siapapun dapat menikmatinya. Tidak lama kemudian, pohon ini berbunga kembali. Buahnya belum habis dipetik, malah sebagian daripada cabang atau ranting mengeluarkan bunga-bunga dari mangga ini. Tidak pernah habis. Tentu sulit dan mungkin jarang kita mendapati ada pohon yang bisa berbuah di segala musim. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk pembacaan kita pada malam hari ini. Senada dengan itu bahwa suatu kali Yesus, dia menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Nah, keberadaan pohon ara ini tentu bukan tanpa alasan. Sehingga dia bisa berada di tengah-tengah kebun anggur. Setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh, tentulah sang pemilik kebun ingin menikmati buahnya yang manis. Namun setelah dinantikan selama 3 tahun, seperti yang dikatakan oleh pembacaan kita tadi, ternyata pohon itu tidak juga berbuah. Sang pemilik begitu kecewa, hingga memerintahkan orang untuk menebang saja pohon ara ini. Apa gunanya ditanam kalau tidak menghasilkan buah? Sudah 3 tahun pohon ini ada di kebun ini, tapi dia tidak kunjung berbuah. Lebih baik ditebang. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon ara itu adalah pohon yang memang luar biasa. Pada hakikatnya pohon ara ini bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di dataran tinggi atau dataran rendah. Di iklim yang sejuk maupun gersang. Bukan hanya di tanah yang gembur. Di antara bebatuan pun, ia masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Bahkan, pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Oh, luar biasa sekali tentunya. Tapi hal yang mengherankan bahwa ternyata pohon ara ini selama 3 tahun tidak menghasilkan buah. Tentu hal yang begitu mengecewakan.
Dan lebih baik kalau pohon ini ditebang. Saudara-saudara, memang hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan yang berbeda dengan iman kita bisa menjadi sangat dilematis. Apalagi jika kita hanyalah mungkin sebagian kecil di tengah lingkungan dan komunitas yang begitu luas, yang begitu besar. Namun sekali lagi itu bukanlah alasan bagi kita untuk menurunkan standar Tuhan dan terbawa arus dunia ini. Justru Tuhan memiliki tujuan dalam keberadaan kita. Tuhan punya rencana dan maksud mengapa kita bagaikan pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada saat ini. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita berada pada saat ini. Atau di tengah-tengah persekutuan di mana kita berada pada saat ini. Dengan jelas perumpamaan Yesus ini mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuah atau menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di tengah-tengah keluarga, hingga di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak seiman dengan kita. Dan hal ini hanya dapat kita lakukan bila kita hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dan hidup kita di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan tidak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah menghasilkan buah bagi Tuhan. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan betul-betul terpancar melalui kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Apalagi di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Untuk menunjukkan tentang iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus adalah keyakinan yang sungguh. Bagaimana kita meneruskan dan mengimplikasikan kasih Tuhan dalam kehidupan ini untuk sesama kita. Dengan kata lain, kita menghasilkan buah. Amin firman Tuhan. Meskipun
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur ya Allah ya Tuhan kami, untuk firman-Mu yang telah menjadi perenungan bagi kami semua. Tentu banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, atau tantangan dalam kehidupan kami, yang terkadang membuat kami sulit untuk berbuah. Namun Tuhan, kami adalah bagaikan pohon yang Engkau tanam, yang Engkau taruh di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada saat ini. Berkati dan tuntun kami, agar di dalam keyakinan, di dalam Engkau ya Tuhan, kami menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Apalagi di masa-masa sulit saat ini. Mampukan kami untuk dapat menyatakan berbagi kasih Tuhan dalam kehidupan bersesama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami terus menaikkan doa kami untuk kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Juga orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Kiranya kasih pemeliharaanmu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pemulihan Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Dan semangat yang baru senantiasa menjadi milik mereka. Kami menghadapi pergumulan pandemik sampai saat ini Tuhan. Tolong kami, kasihani kami. Kasihani bangsa ini Tuhan. Kasihani umat-Mu. Pulihkan, sembuhkan bumi ini, bangsa kami. Dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Anugerahkan hikmat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam menghadapinya, dalam mengatasinya. Berkati pemerintah kami, berkati tenaga medis. Berkati majelis gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu, dalam rangka menyatakan pelayanan, pendampingan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini. Harapan dan kerinduan serta pergumulan-pergumulan kami yang lain, kami juga pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah masa sulit ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Peliharakan kami semua anak-anak-Mu. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi kami. Peliharakan kami Tuhan, kuatkan kami. Agar kami berbangun dengan semangat yang baru. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kita, yang mengasihi kita. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini, dalam persekutuan sehati dalam doa. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan bongi melo.